Ya, selamat malam semuanya. Puji syukur kami panjatkan tadi acara donor darah berjalan dengan lancar. Meskipun ada satu peserta yang pingsan ya di jalan, tapi Tuhan pimpin dengan pertolongannya ya. Dan kita semuanya sehat-sehat selalu. Dan darah yang telah kita donorkan dapat eh, dipergunakan untuk mereka yang sakit yang membutuhkannya. Mari kita berdoa untuk uh, acara PWC pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pimpin untuk internet dan media yang kita pergunakan, dan kami berdoa juga untuk Evangelis Jonathan yang akan menyampaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami puji syukur Tuhan karena kehadirat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami ingin mengadakan PWJ, kiranya apa yang disampaikan oleh Evangelis Jonathan dapat kami pergunakan dan dapat kami cermati untuk kehidupan kami, dan kami dapat mengikuti teladannya. Kiranya Tuhan pimpin Evangelis Jonathan yang akan menyampaikannya kebenaran akan apa yang disampaikannya. Biarlah Tuhan pimpin dalam kehidupannya untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan yang akan bergabung. Kiranya Tuhan berkati dan dapat bergabung dalam acara PWJ kali ini. Kiranya Tuhan beri kesehatan bagi tubuh kami karena kami sebagian tadi mendonorkan darah. Kiranya Tuhan memberi kesehatan bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan, hanya puji syukur di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Evangelis Jonathan dapat menyampaikannya. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu dan juga teman-teman maupun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini di bulan Maret kita boleh bersama kembali di pembelajaran pembekalan warga jemaat, dan tema pada malam hari ini adalah Kristus sebagai pusat hidup. Dan biarlah pada malam hari ini kita sama-sama belajar sebagai murid-murid Kristus dan Kristus sebagai pusat sebagai hidup orang percaya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang pusat hidup, berarti kan seluruh kehidupan kita ini berpusat kepada satu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi toh kenyataannya dalam setiap kehidupan kita itu kita bercabang gitu ya. Kita fokusnya kepada hal-hal yang lain. Nah, di dalam dunia ini banyak hal sesuatu yang bisa membelokkan arah dan fokus kita. Apalagi kalau kita lihat di cerita mungkin lewat televisi atau berita ataupun sosial media ataupun apapun itu itu bisa mempengaruhi pada arah fokus kita. Nah, kalau kita kebanyakan mungkin nonton salah satunya nonton drakor gitu ya, atau mungkin Chinese drama atau kungfu atau mitos ataupun drama-drama Indonesia gitu ya, sinetron yang tidak kunjung eh, selesai gitu ya, serinya panjang banyak gitu ya. Kadang-kadang kita terbuai dan kadang-kadang kita masuk ke dalam ceritanya itu, dan mau tidak mau eh, kalau kita sudah masuk ke dalam ceritanya itu, otak pemikiran kita tuh kadang-kadang tuh sempat apa ya, ikut masuk gitu ya. Dan seperti itulah kita bisa terlihat dengan cara pandang dari sinetron, Chinese, bahkan mitos-mitos yang mungkin kita sudah mempercayai kepada Yesus Kristus, tetapi mitos-mitos itu malah lebih kuat, malah lebih center gitu ya. Nah, itulah yang terkadang kita sadar dan tidak menyadarinya bahwa fokus ini bukan sempat sih, fokus ini gampang sangat terganggu oleh dengan keadaan cerita di sekeliling kita yang mempengaruhi. Nah,
Ini yang sangat kita harus waspadai dalam kehidupan setiap orang percaya, terutama bagaimanakah kita bisa membawa dan bisa terus ada dalam Kristus sebagai pusat kehidupan orang percaya ini. Nah, kita ini adalah diciptakan oleh Allah, man center, tapi God center. Nah, kita bukan man center, jadi yang artinya adalah kita ini bukan sebagai sesosok ataupun man center yang artinya adalah pusat kepada manusia, tetapi kita harus diingatkan bahwa God center. Nah, berpegang pada heliocentris atau geocentris. Nah, ini adalah kalau kita lihat planet-planet itu mereka tidak mempunyai gaya gravitasi, sehingga mereka tidak bisa menampung. Nah, gaya gravitasi yang paling besar pusatnya itu adalah matahari kalau kita lihat. Dan itulah yang menampung segala pusat gravitasi di planet-planet. Ada bumi, Mars, Venus, dan Pluto, dan yang lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini tentang pusat harus ada di center, ada di sekeliling matahari. Dan memang bulan dan matahari adalah uh, pendamping. Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Hidup God center adalah hidup yang seharusnya mengelilingi Tuhan, yaitu hidup kita sudah tahu nih akan kebenaran firman Tuhan, kita berpusatnya kepada Kristus. Kita diciptakan untuk mengelilingi Tuhan, seperti halnya kita semua planet-planet yang diciptakan dan mengelilingi matahari. Nah, seperti itulah gambaran bukan planet-planetnya, tetapi Tuhanlah senternya atau mataharinya. Ini hanya perumpamaan saja. Jadi yang disebut sebagai God center adalah kehidupan kita ini seharusnya mengelilingi Tuhan. Kehidupan kita ini adalah berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri kita sendiri atau berpusat kepada apa yang dapat kita lakukan atau mungkin kita memiliki keahlian tertentu. Tidak. Jadi di sini adalah kita sama-sama belajar dan diingatkan bahwa God-lah, Tuhanlah yang menjadi center setiap kehidupan kita. Tapi ya memang tidaklah mudah Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Begitu juga dengan saya. Saya tidak membanggakan diri saya sendiri, saya berusaha untuk Tuhanlah yang menjadi pusat, Tuhanlah yang menjadi center dalam setiap kehidupan saya, agar semua orang dapat melihat bahwa Yesus, bahwa Allah itu hadir dalam setiap kehidupan saya, dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, di dalam perenungan ini kita akan sama-sama berfokus kepada dua macam kehidupan, yaitu yang hidup berpusat kepada diri sendiri atau berpusat kepada Kristus Yesus. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimanakah hidup berpusat pada diri sendiri atau hidup berpusat pada Kristus. Kalau kita menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dalam setiap kehidupan kita, berartinya menempatkan Kristus sebagai Tuhan, teladan, dan tujuan atas seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita menempatkan Yesus Kristus sebagai tujuan dari hidup kita dan teladan, maka seluruh aspek kehidupan kita ini kita jalankan, kita jalani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita berfokusnya kepada Allah kita, kepada Kristus kita. Jadi seluruh kehidupan kita, kita memberikan aspek yang orang lain dapat melihat bahwa kita menempatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita menjadi teladan untuk orang-orang dapat mengikuti kita, karena Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, seluruh aspek kehidupan kita senternya kepada Allah, dan sehingga orang lain juga dapat melihat bahwa Yesus itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan bahwa Kristus itu telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita mengetahuinya bahwa hidup kita ini bukan hidup untuk kita lagi, bukan center man created, tapi adalah berpusat kepada Kristus. Saat ini kita memasuki masa raya Prapaskah, di mana kita juga dihantar dan juga untuk menghayati akan kasih Kristus,
dan kita akan juga merayakan akan masa sengsara dan akhirnya kita mengetahui bahwa kasih Yesuslah yang paling besar sehingga Yesuslah yang mati untuk kita semuanya, menyelamatkan dan memberikan kita keselamatan. Nah, disinilah kita boleh disadarkan dan boleh diingatkan kembali bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Pusat kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Jadi di masa perenungan ini, di masa Minggu Prapaskah ini, kita diharapkan dan juga diingatkan kembali bahwa Yesuslah yang menjadi center dalam setiap kehidupan kita. Yang artinya adalah kita tuh mati di dalam Tuhan akan menghasilkan hidup kebangkitan di dalam diri kita, dan inilah yang memungkinkan kita untuk hidup bagi Yesus. Ketika kita hidup untuk Kristus, tujuan penebus Kristus tercapai. Nah, sangat jelas sekali ketika kalau kita sudah sadar bahwa Kristus itu sudah mati untuk kita dan menebus untuk kita dan senternya adalah Yesus Kristus, maka tujuan penebus Kristus Yesus itu tidaklah sia-sia dalam setiap kehidupan kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita hayati bersama-sama betapa kasihnya Tuhan, betapa pengorbanan Tuhan untuk dalam setiap kehidupan manusia ini, manusia yang berdosa ini, tidaklah sia-sia. Kita jalanin dan kita hayati dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga penebusan Kristus itu tercapai. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang hadir, Dia yang datang, dan Dia yang mengorbankan dirinya untuk kita semuanya. Jadi seseorang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, namun tidak hidup seturut kehendaknya, dapat dipastikan ia bukanlah anak Tuhan yang sejati. Nah, kita lihat di dalam Injil Matius 21, 28, dan 32, itu kalau kita baca dan kita perhatikan itu ada dua anak ya, menyampaikan tentang perumpamaan dua orang anak. Siapakah orang yang menjawab ya tetapi tidak melakukannya? Mereka adalah orang-orang agamawi yang memegahkan diri, segala yang difirmankan Tuhan dan kami lakukan. Nah, kalau kita lihat, justru orang-orang agamawi lah yang mungkin sesosok yang kelihatannya arif dan kelihatannya benar, tetapi tidak melakukan sesuai dengan hukum firman Tuhan. Nah, terkadang saya juga merasa takut gitu ya untuk hidup ini adalah hidup yang orang mengenal sesosok Yonatan dengan kerohaniannya, dengan segala bidang aktivitas di dalam bergereja maupun di sekolah. Namun kadang-kadang juga saya takut bagaimanakah saya bisa menjalankan kehidupan ini dan orang bisa melihat dan banyak bisa bisa memberi label kepada Yonatan ini seperti apa. Nah, itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Dibandingkan kalau kita lihat orang-orang yang mungkin di luar sana yang mungkin belum mengenal Tuhan, tapi mereka mau berkata iya untuk melakukannya. Karena mereka betul-betul tahu dan butuh akan keselamatan. Ketika mereka sudah diselamatkan dan ketika mereka mendengar akan kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dan melakukannya, itu yang disebut orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang melakukannya, yang disebut sebagai anak Tuhan yang sejati. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan bisa dibaca lebih lanjut di dalam Matius 21, 28, ayat 32. Dan itu menjadi perenungan untuk kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya sebagai pekerja, tidak hanya sebagai hamba Tuhan, tidak hanya sebagai aktivis gereja, tetapi kita semuanya. Kita semuanya ini adalah sebagai kitab yang terbuka, yang orang lain dapat melihat dan keluarga juga dapat melihat bagaimanakah kehidupan kita ini. Apakah kehidupan kita ini sekali lagi berpusat kepada Kristus atau mungkin tidak berpusat kepada Kristus? Atau mungkin kita melakukannya sebagai hal-hal rutinitas atau aktivitas yang biasa di dalam kerohanian kita karena ya seperti itu. Sejak kecil, sekolah minggu, pemuda remaja, dan juga untuk melayani di umum dan sebagainya. Itu sebuah rutinitas keseharian yang kita harus lakukan karena keluarga kita seperti itu, karena mungkin emak engkong seperti itu hal yang rutinitas seperti biasa. Tapi kita tidak bisa membawa Kristus itu sendiri dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu bahaya sekali karena sebuah rutinitas, karena sebuah agamawi yang biasa kita jalankan. Berbeda dengan orang-orang yang betul-betul menerima Yesus Kristus dan dia sadar bahwa dia akan kasihnya Yesus Kristus, dia diselamatkan dan dia merasa dia tidak layak. Nah, itu adalah berpusat kepada Yesus Kristus, berpusat kepada Kristus yang
sejatinya adalah Yesus dan mau hidup berpusat kepada Yesus Kristus, tidak berpusat kepada diri sendiri. Nah, berbahagialah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan ketika kita mengambil komitmen kita tidak berpusat kepada diri kita, melainkan Kristuslah. Kristuslah yang terus hidup, yang berpusat kepada Kristus Yesus. Lalu selanjutnya, menempatkan Kristus, bagaimana caranya? Yaitu menempatkan Kristus sebagai teladan atas seluruh kehidupan kita. Kita tahu teladan Yesus Kristus. Kita tahu dengan cermat untuk membaca kebenaran firman Tuhan, dan disitulah ajaran dan disitulah acuan kita untuk kita meneladani sang guru kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi teladan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi ketika kita menjadi teladan Yesus Kristus yang sesungguhnya, meskipun terkadang kita susah untuk menjadi teladan ataupun susah untuk menjadi dampak kepada orang lain di sekitar kita, yakinilah bahwa Allah itu bekerja dan di dalam segala sesuatu, dan itu mendatangkan kebaikan yang mengasihi kita. Meskipun kita merasa bahwa kita gagal untuk menjadi teladan bagi mungkin keluarga, bagi anggota saudara kita yang lain, ataupun pekerja kita, ataupun semuanya, kita merasa bahwa hidup kita ini merasa gagal untuk mengasihi saudara-saudara kita. Tetapi kita percaya bahwa kegagalan itu adalah bagian dan maksud rencana Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimanakah caranya? Bahwa kita harus terus berpusat kepada Kristus, karena kita harus meneladani Yesus sebagai guru kita. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa quote dari John Ortebet yang berkata, tumbuh secara rohani berarti hidup yang makin lama makin serupa seperti Kristus. Jika ia berada dalam tempat unik kita, memandang seperti Kristus, memandang kalau ia melihat melalui mata kita, berpikir seperti ia berpikir, merasa seperti ia merasa, dan dengan demikian berbuat seperti ia berbuat. Jadi di sini diajarkan bahwa kita ini berpadanan seperti Kristus. Kita mencoba apa yang Yesus rasakan, mencoba apa yang Yesus pikirkan, mencoba apa yang Yesus melihat, mencoba apa yang Yesus katakan. Jadi seluruh kehidupan kita, kita terapkan seolah-olah bahwa kita memikirkan Yesus, bahwa memikirkan Sang Guru dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalaupun kita ingin bertumbuh secara rohani, berarti hidup kita serupa dengan Kristus. Yang lama kita tinggalkan dan yang baru sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, setiap pendengaran kita, setiap apapun dalam aspek kehidupan kita, Yesuslah dan Kristuslah yang menjadi pusat dalam setiap kehidupan kita. Kita mau setiap pemikiran kita, perasaan kita, apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membedakan dan itulah yang menjadikan bahwa hidup kita berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri kita. Memanglah tidak mudah dalam setiap kehidupan kita berpikir, bertindak, berlaku, dan juga setiap aspek kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap kehidupan kita itu pasti ada struggle dan hal sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Berpikir dengan perasaan seperti Yesus. Mungkin karena di keluarga ataupun di dalam pekerjaan ada aja yang membuat kita tidak serupa seperti Kristus. Mungkin dengan emosi, mungkin tidak sabar dengan pekerjaan kita, dengan bawaan kita, ataupun dengan oma opa kita, ataupun dengan sesama keluarga kita. Dan disitulah kita harus berpikir, kita harus mempunyai perasaan, dan kita harus mempunyai perkataan, kita harus mempunyai penglihatan dan pendengaran sesuai dengan Kristus. Nah, kalaupun kita ingin belajar seperti itu, tidaklah mudah Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pasti butuh proses. Kalau kita mempunyai kesabaran, kalaupun kita berdoa untuk tidak marah, kalaupun kita berdoa untuk mempunyai pendengar yang baik, perkataan yang baik, mata kita yang baik, Tuhan akan berikan.
Tetapi itu adalah proses dan tidaklah mudah. Bagaimanakah kita mempunyai hati, pemikiran, perkataan, dan semuanya center kita kepada Allah, kepada Kristus itu sendiri. Tetapi harus ada prosesnya, sehingga perlahan-lahan Kristus akan menaungi kita. Kristuslah yang akan memperbarui setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Kristus yang benar, yang Tuhan mau ajarkan dalam setiap kita. Jadi, kehidupan kita inilah menjadi pusat di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu buku Matt Lucado, Just Like Jesus. Kita waktu itu anak-anak youth pernah belajar ini dan bukunya cukup menarik. Di situ dikatakan seperti Kristus, apapun yang kita lakukan mencoba untuk seperti sang guru yaitu Yesus Kristus. Di sini dikatakan Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Ia menolak untuk membiarkan kita seadanya. Ia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Jadi jelas sekali di sini Allah itu menolak kita karena kita berdosa. Tetapi dalam penolakan itu Allah tidak membiarkan kita seadanya berdosa. Dia akan mengubahnya perlahan-lahan seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pertumbuhan kerohanian kita, melalui gereja kita, melalui komunitas kita, dan melalui apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan terapkan dalam setiap kehidupan kita, disitulah menjadi wadah untuk kita boleh bertumbuh, dan disitulah sebagai wadah dan diingatkan untuk kita dapat mengenal Kristus secara utuh. Jadi konsep di sini adalah meskipun kita jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan ataupun Allah tidak membiarkan kita terpuruk ataupun tidak untuk membiarkan kita seadanya jatuh dalam dosa. Tetapi perlahan, di dalam jatuhnya kita, di dalam kerapuhan kita, menyadari bahwa kita adalah manusia yang butuh Allah, dan disitulah perlahan-lahan Allah itu akan mengubah karakter kita dan segambar dan serupa dengan Kristus. Hidup baru berpusat kepada Kristus, yaitu hidup berpusat pada Kristus yang berarti rela untuk diubah oleh Kristus dan rela menjadi apa saja yang Kristus mau atas diri kita. Nah, ini jelas sekali kalaupun kita ingin berkomitmen dan menjadi manusia yang baru, yaitu jelas manusia yang baru, yaitu manusia yang menanggalkan manusia lama kita dan kita ganti dengan hidup yang baru, yaitu hidup berpusat kepada Kristus, tidak berpusat kepada diri kita kembali. Kita rela untuk diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, tidaklah mudah untuk merelakan hidup kita dipoles dan juga untuk diubahkan karakter kita, diubahkan pemandangan kita, diubahkan perkataan kita, diubahkan telinga dan mata kita dan hati kita, diubahkan total dan dirombak kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang ketika kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, dan Tuhan akan mau bentuk setiap harinya atas setiap kehidupan kita dengan karakter kita, dengan banyak hal yang Tuhan ingin rubahkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi, ketika kita berkomitmen untuk hidup baru berpusat pada Kristus, mari kita bersama-sama untuk terus berjalan bersama-sama, izinkan Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kita untuk mengubah kehidupan kita, untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah cara pandang kita, bahwa Yesuslah yang menjadi pusat setiap kehidupan kita. Kristuslah mau atas diri kita, asal kita mau dibentuk. Jadi, menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Kita ingin bahwa seluruh kehidupan kita ini sebagai tujuan, yaitu Allah yang menciptakan kita, seluruh kehidupan kita berpusat kepada Kristus. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, "Kasihnilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Dan disinilah kita melihat bahwa mengasihi Allah itu semuanya. Allah menghendaki mengasihi Dia itu semuanya. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Jadi secara hati kita juga mengasihi Allah yang sesungguhnya,
Dengan jiwa kita, kita sadar bahwa kita juga mengasihi Allah dengan akal budi kita, dengan kemampuan kita, dengan knowledge kita, dengan segala hal yang kita miliki, dengan akal budi kita, kita sadar bahwa kita harus mengasihi Allah kita. Tidak hanya Allah meminta kasihnilah Tuhan Allahmu dengan hatimu saja, tetapi tidak dengan jiwamu, tetapi tidak dengan akal budimu. Nah, itu tidak. Allah mengendaki semua kehidupan kita ini terdiri dari jiwa, roh, dan akal budi kita. Jadi secara sadar, secara perasaan, dan secara hati kita, kita berikan kepada Allah untuk mengasihi Dia seutuhnya. Dan tidak hanya itu saja, di sini dikatakan bahwa, dan hukum yang kedua, yaitu sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama, maka kita bisa mengasihi orang lain, karena itulah yang Tuhan mau. Tidak hanya kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita, akal budi kita, tapi kita juga mengasihi sesama orang lain. Di manakah orang lain dapat melihat akan Yesus Kristus, akan Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Itulah tujuan bagaimanakah menempatkan Kristus di dalam setiap aspek kita, mengasihi Dia dengan seluruh hidup kita, akal budi kita, dan dengan segenap hati kita. Dan tidak hanya mengasihi, tetapi Tuhan juga memberikan satu instruksi untuk mengasihi sesama kita. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimanakah menempatkan tujuan Kristus atas seluruh kehidupan kita. Itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan, baik itu makan, baik kita minum, ataupun mungkin kita berbaring, ataupun mungkin kita di dalam perjalanan, atau mungkin apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, mungkin tidaklah mudah untuk merawat anak-anak, ataupun mungkin papa mama kita yang lagi sakit, ataupun merawat opa dan oma kita yang sudah usia lanjut. Lakukanlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang sekali lagi banyak sekali tantangannya, banyak sekali lagi godaannya untuk berusaha untuk sabar, itu tidaklah mudah, untuk berusaha untuk tidak marah, menahan emosi kita itu juga lah tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi di dalam setiap keluarga kita, kalau kita ingin dan berkomitmen untuk mengubah setiap kehidupan kita, dan kita berkomitmen bahwa Kristuslah yang menjadi pusat perhatian kita, maka kita harus dapat belajar selayaknya Kristus Sang Guru itu, untuk belajar sabar, untuk belajar mengasihi, untuk belajar tidak marah dan sebagainya, dan menjadi jawaban untuk orang-orang lain. Jadi apapun segi kehidupan kita yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, mari kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Maka bagaimanakah caranya untuk menempatkan Kristus sebagai Tuhan, teladan, dan tujuan atas seluruh kehidupan kita? Sesuai dengan kehendak Kristus, membuat makin serupa dengan Kristus dan mengasihi dan memuliakan Kristus. Mengapa Kristus harus menjadi pusat bagi kehidupan orang percaya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sangat penting yang kita perlu pahami bersama-sama sebagai orang yang percaya, yaitu menjadi perenungan kita, mengapa sih Kristus harus menjadi pusat bagi orang yang percaya. Nah, yang pertama yaitu kita harus ingat bahwa tentang kedudukan. Kedudukan, kalau berbicara tentang kedudukan, adalah mempunyai top priority, mempunyai top, bahwa Allah lah yang mempunyai kedudukan setiap kehidupan kita dan setiap universe dan alam semesta yang Dia ciptakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, kelihatan dan tidak kelihatan, singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan untuk Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi di sini diingatkan bahwa kita disadarkan bahwa kedudukan kita sebagai manusia adalah manusia yang harus
tunduk kepada otoritas Allah. Dan segala yang diciptakan untuk kita semuanya itu oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kedudukan Allah lah, prioritaskanlah Allah yang terutama dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, utama, dan segala diciptakan karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa disinilah peran penting. Kita harus sadar diri dan kita harus mengetahui bahwa Allah lah yang memiliki peran penting, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hati kita. Tidak diri kita, tidak ego kita, tetapi Yesuslah yang mempunyai kedudukan yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Nah, itu mengapa kedudukan itu lebih penting. Kita harus memberikan kedudukan yang sama kepada Kristus di dalam hati kita seperti kedudukannya dimilikinya di dalam alam semesta. Nah, kita harus mengetahuinya bahwa Kristus telah menjadi utama dalam setiap aspek dan kita tahu bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini dan kita harus sadar itu bahwa kedudukannya yang dimiliki di alam semesta. Jadi kita harus tahu bahwa Allah menciptakan itu dan menciptakan kita semuanya, maka kita harus disadarkan bahwa kita ini untuk Dia. Maka hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Dia saja. Karena yang diciptakan ini hanya untuk Dia, kembali lagi kepada Dia. Termasuk kehidupan kita ini diciptakan dan dimurnikan hanya untuk Dia kembali. Bukan untuk diri kita, bukan untuk dunia, dan bukan untuk orang lain. Sekali lagi bahwa hidup kita hanya berpusat oleh Dialah dan untuk Dialah. Dan yang kedua, mengapa kita harus berpusat kepada Kristus, yang harus kita ingat yaitu penebusan. Nah, ini sangat penting, harus kita tahu bahwa Allah itu mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi kita harus mengingat bahwa kita ini tebus bukan karena kebaikan kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena apapun yang kita lakukan untuk mengambil atau sampai ke dalam hatinya Allah. Tidak, itu semuanya adalah kasih karunia dari Allah. Maka kita harus ingat bahwa penebusan itu di dalam Yesus Kristus. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita tahu sadar diri kita bukan milik kita, ketika kita sadar bahwa Allah itu menebus dengan darahnya yang kudus, dengan memberikan tubuhnya, yang berarti bahwa kita ini bukan milik kita, kita ini adalah miliknya Allah. Sewajarnya kalau kita miliknya Allah, maka kita akan memberikan hidup kita untuk Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus ingat, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, penebusan ini harganya sangat mahal dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu mari muliakanlah Allah dengan segala yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dan sangat pas sekali dalam minggu-minggu masa Lent, masa Prapaskah ini kita dibawa untuk menyadari bahwa penebusan itu di dalam Yesus Kristus. Kita dibawa untuk menghayati akan pengorbanan Yesus Kristus. Jadi muliakanlah seluruh kehidupan kita di dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan juga di situ, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Kristus telah mati untuk kita semuanya, tidak lagi untuk hidup dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk Dia. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak hanya berpusat kepada Kristus. Malam hari ini kita akan diingatkan kembali, mari kita menghayati bersama-sama bahwa hidup kita ini berpusat kepada Kristus, tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang kedaulatan. Kedaulatan sebab Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus itu bertekuk lutut, segala yang ada di langit, ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita tahu bahwa kedaulatan Allah
Allah itu memberikan kedaulatan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal kita ini, menjadi sang juru selamat untuk kita, untuk ditebus. Dan semua orang ini dapat mengaku bahwa Yesuslah, bahwa Kristuslah anak Allah, bagi dialah kemuliaan. Jadi kita mengakui bahwa Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang mengorbankan, Kristuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, mengapa menunggu? Kita dapat mengakui dan menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita sekarang juga. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak harus menunggu, kita harus mengakuinya segera. Kita harus mengakuinya dan kita harus menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita sekarang juga. Jadi, jikalau kita sudah memahami akan betapa pentingnya berpusat kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus. Mengapa kita menunggu? Kita akui bahwa Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap aspek kehidupan kita, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dibayar lunas, dan kita menjadi anak-anak Allah, maka yang harus kita lakukan adalah berikanlah seluruh kehidupan kita. Meskipun dunia di luar sana banyak sekali berita, banyak yang mungkin memberikan, mencoba arah pandang kita yang dibelokkan ke kiri dan ke kanan, tetapi kita harus berusaha untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan, fokus kepada kasih Tuhan, fokus yang dimana Allah itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita akan berjalan fokus bersama dengan Tuhan. Tidaklah mudah, tetapi kita bisa berjalan bersama-sama, bergandeng tangan dalam komunitas gereja kita, dan juga untuk saling mendoakan, dan kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu akan meneguhkan perjalanan kita bersama dengan Sang Kristus. Di dalam setiap orang Kristen, Kristus hadir. Di dalam beberapa orang Kristen, Kristus didahulukan, tetapi hanya dalam sedikit orang Kristen, Kristus mendapatkan posisi yang paling utama. Nah, saya ingin lompat mungkin karena ini banyak. Saya ingin masuk ke dalam perenungan saja. Kristus menjadi pusat dalam hidup kita, yaitu di slide yang terakhir aja, Nicholas. Ada 3 yang saya ingin bagikan Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan setelah kita mengerti dan memahami mengapa kita harus berpusat kepada Kristus Yesus. Ini yang harus kita renungkan, yang harus kita jalani di dalam setiap kehidupan kita. Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita selalu mengikut sertakan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, apakah hidup kita sebagai orang-orang Kristen semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita? Dan yang poin yang terakhir, apakah hidup kita yang sedang kita jalanin ini sungguh memuliakan Tuhan? Nah, ini pertanyaan menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya juga membaca dan juga untuk menghayati tentang dan mempersiapkan PWJ malam hari ini, beberapa hari saya juga tahu bahwa kesibukan kegiatan gereja dan juga untuk kegiatan sekolah, dan ketika saya sikat gigi, disitulah saya mendapatkan sebuah kegelisahan gitu lah, sambil saya mencari apa sih maksud berpusat kepada Kristus itu. Nah, disinilah Tuhan memberikan sebuah perenungan kepada saya. Apakah saya ataupun kita mengikut sertakan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, apakah kita mengikut sertakan Tuhan? Dan apakah Kristuslah yang menjadi sentral dalam setiap kehidupan kita ataupun ego kita? Itu yang entah kenapa tiba-tiba itu menggelisahkan saya, mengikut sertakan Tuhan atau tidak gitu ya. Itu yang terus saya pelajari dan terus saya gumulkan sampai sekarang, dan akhirnya saya catat di sini, boleh menjadikan perenungan untuk kita semuanya, tidak untuk saya tetapi untuk saya bagikan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dan poin yang kedua yang juga menggelisahkan saya adalah apakah hidup saya ataupun kita semuanya orang-orang Kristen ini yang percaya kepada Kristus itu semakin hari menyerupai Tuhan.
Apakah dengan perkataan saya, apakah dengan telinga saya, apakah dengan mata penglihatan saya, apakah hati saya, apakah dengan kelakuan saya itu menyerupai Kristus atau tidak? Atau mungkin menyerupai saya, gitu ya. Mungkin kelihatannya kok Yonatan nih alus, alim, gitu ya, sabar, tetapi mungkin kok tidak gitu ya. Saya tidak seperti itu. Mungkin kalau mungkin sudah di rumah dengan segala hiruk pikuk ataupun dengan segala banyak macam kegiatan rumah ataupun sekolah ataupun mungkin keluarga itu mungkin saya tidak sesabar yang mungkin jemaat lihat gitu ya. Nah, itulah yang menjadi perenungan apakah saya menyerupai Kristus gitu dalam setiap perkataan saya, dalam tindakan saya, dalam dalam hidup saya seperti itu. Itu saya jauh dari itu Bapak Ibu dan saya masih bergumul untuk seperti itu. Tapi saya mau Tuhan mau bentuk dalam setiap kehidupan saya agar serupa seperti Kristus, tidak mementingkan diri saya, melainkan Kristuslah yang menjadi utama dalam hidup saya. Dan yang ketiga, apakah hidup saya itu sedang saya jalani ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, yang tadi saya sudah ajarkan ataupun beritakan, apakah hidup saya ini sedang memuliakan nama Tuhan. Meskipun kelihatan saya poles dengan pelayanan, saya poles dengan kegiatan dan aktivitas gereja dan sekolah dan banyak pun orang mengenal saya, tapi di dalam hati saya, apakah saya betul-betul kehidupan saya ini memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perenungan ini, rasanya tuh kayaknya nancep gitu ya. Wah, apa iya Tuhan ya? Saya jauh dari Engkau, saya jauh untuk memuliakan nama Tuhan. Meskipun dunia, meskipun orang-orang melihat akan Yonatan di dalam kegerejaan dan spiritual dan juga untuk membimbing anak-anak di sekolah, tetapi saya juga terkadang merasa bahwa hidup saya ini, saya butuh Engkau Tuhan. Saya butuh bahwa Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan saya, bukan diri saya, bukan kemampuan saya, tetapi izinkanlah saya untuk mengundang Engkau sebagai pusat kehidupan saya yang seutuhnya. Jadi tiga perenungan ini sangat penting dan sangat mengena kehidupan saya, Bapak Ibu. Setelah saya mencoba untuk mempersiapkan PWJ ini di tengah rutinitas kehidupan sekolah, keluarga, dan juga untuk pelayanan yang sepertinya tahun ini banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang kita persiapkan. Tetapi Tuhan dan mengizinkan tiga pertanyaan itu muncul ketika tidak saya duga, yaitu mungkin pas saat saya ada di toilet atau di saat saya lagi sikat gigi dan itu pas dan menepa saya. Apakah saya mengikut sertakan Tuhan dan mencari kehendaknya? Dan apakah hidup saya ini orang-orang Kristen semakin menyerupai kehidupan Yesus Kristus? Dan yang ketiga adalah apakah hidup saya ini yang saya jalani ini sungguh memuliakan nama Tuhan? Jadi selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan selamat untuk menghidupi Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berjalan bersama untuk menjadi Kristus yang utama dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami boleh diingatkan kembali akan kerapuhan kami sebagai manusia yang mungkin kami sering jatuh dalam pencobaan, yang sering sekali jatuh di dalam dosa. Tetapi pada malam hari ini kami diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mengasihi seutuhnya kami dan apa adanya kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, dan biarlah tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga boleh dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami boleh menjadi serupa dengan segambar dengan Engkau, dan berpaut dan berpusat kepada Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali kepada Tante Tin. Kalau nggak ada, kita akan tutup PWJ pada malam hari ini. Kita akan minta Pak Edi akan tutup dalam doa. Iya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama bahwasannya Engkaulah Yesus sebagai pusat hidup kami,
pusat hidup orang percaya. Segala sesuatu yang kami pikirkan, katakan, lakukan, semuanya mengacu kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah segala hidup kami memuliakan Tuhan, bukan tentang diri kami, tetapi tentang Engkau saja. Biarlah kami senantiasa menjalani hari-hari di dalam pimpinan Tuhan, sekaligus kami diingatkan bahwasanya Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih untuk Evangelis Yonatan yang menyampaikan materi ini dengan sangat baik. Kiranya Engkau memberkati di dalam segala pelayanan yang dipercayakan dan dilakukan oleh Evangelis Yonatan. Kiranya di dalam hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan, pelayanan-pelayanan dilakukan itu juga berpusat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk gereja kami, kiranya apapun yang dilakukan oleh gereja kami, semuanya berpusat kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.